Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai SAARC atau dalam bahasa Indonesia disebut Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan. Nah, kita akan bahas mengenai anggotanya dulu ya. Jadi anggotanya ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai latar belakangnya. Jadi di Asia Selatan itu terdapat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi kenapa negara-negara Asia Selatan masih tergolong dalam negara yang cukup miskin? Maka dari itu dibentuk SAARC untuk menanggulangi semua itu ya. Nah, ini tepatnya pada tanggal 8 Desember 1985. Nah, di sini intinya tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Selatan. Ya, Bapak ulangi lagi latar belakangnya karena adanya SDA dan SDM yang melimpah, tetapi memang tidak bisa tertata, tidak bisa diolah dengan baik ya. Dan kemudian tujuannya mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Selatan. Dan kemudian diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh mereka. Kemudian yang ketiga, mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Kemudian berkontribusi dan saling percaya, memahami dan menghargai masalah satu sama lain. Kemudian mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. Dan di sini juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama antara negara Asia Selatan di forum internasional mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Ya, intinya kenapa dibentuk SAARC, yaitu untuk memajukan masyarakat Asia Selatan agar hidup lebih sejahtera. Ya. Oke, seperti itu. Oke, kita menuju ke APEC ya. Jadi APEC itu merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada 1989 dengan tujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Organisasi tersebut diberi nama Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Nah, pada awal berdirinya, organisasi ini terdiri atas 12 anggota. Namun, APEC ini telah memiliki 22 anggota yang kebanyakan itu memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Nah, kita akan lihat beberapa anggota APEC ya. Di sini ada 22. Yang pertama kita lihat ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, kemudian ada Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan terakhir Mongolia. Ya, seperti itu ya anggotanya. Dan kemudian kita akan sampai ke tujuan. Nah, tujuan didirikannya APEC kita akan simak ya. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 atau sekarang ini untuk ekonomi negara berkembang. Ya, jadi lebih digiatkan lagi perekonomian untuk negara berkembang. Dan kemudian mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional.
Dan terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Nah, itu mengenai organisasi APEC. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kita akan bahas dulu latar belakangnya. Nah, di sini pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa tidak terlepas dari kondisi ekonomi Eropa yang mengalami keterpurukan akibat Perang Dunia Kedua. Prancis dan Jerman Barat berinisiatif untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa. Namun untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara Eropa lain tentu saja. Adanya kerjasama ekonomi ini juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali perang. Nah, kita akan masuk proses terbentuknya. Di sini ada Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Maurice Schumann. Pada tahun 1950 ia menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman yang juga terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Nah, di sini rencana Schumann tersebut mendapatkan respon positif dari Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya seperti Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Nah, keenam negara tersebut dijuluki The Six States. Nah, di sini pada akhirnya mereka menandatangani sebuah perjanjian untuk didirikan yang namanya European Coal and Steel Community atau pasar bersama batu bara dan baja Eropa. Nah, setelah perkembangannya mereka ingin memperluas cakupan tidak hanya dalam ranah baja saja ya, tetapi tidak hanya dalam ranah baja dan batu bara saja, tetapi dalam cakupan bidang ekonomi lainnya ya, seperti penjualan produk apa saja gitu misalkan ya. Nah, kemudian akhirnya ECSC menunjuk Paul Henri Spaak untuk menjadi ketua waktu itu, ketua ECSC ya. Dan kemudian karena memang namanya masih European Coal and Steel Community itu kan masih bisa dibilang masih mengenai batu bara dan baja saja ya kan. Dan kemudian akhirnya dibentuklah atau diganti nama menjadi MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Itu terjadi di Roma pada tanggal 1 Januari 1958. Nah, karena memang tidak hanya batu bara dan baja saja, maka negara-negara lain juga ikut bergabung seperti Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol, dan Portugal. Nah, di sini anggotanya sekarang ada 12. Nah, tujuan dari MEE kita lihat bahwa yang pertama mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Kemudian memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Kemudian menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Dan kemudian memperluas hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pergantian nama. Tepatnya pada 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on the European Union atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Nah, perjanjian ini mendorong pembentukan mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Nah, pada perkembangannya, tepatnya pada 2014, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 28 negara. Negara-negara anggota baru sebagian berasal dari negara-negara bekas blok timur, seperti Republik Ceko, kemudian Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Siprus,
Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Rumania, dan Kroasia. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu karena Turki belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Jadi di sini anggotanya sudah semakin banyak karena sudah bernama Uni Eropa yang mencakup semua negara-negara di Eropa. Terbukti anggotanya sudah bertambah cukup pesat waktu itu ya, ada sekitar 28 negara. Nah, itu mengenai MEE. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas ACTA. Nah, jadi ACTA itu dibentuk pada tahun 1992 pada saat diadakan pertemuan kepala negara ASEAN yang keempat di Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun. Nah, jadi ACTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Nah, di sini kita akan lihat mengenai 3 kebijakan ACTA ya. Yang pertama, melalui ACTA diberlakukan tarif efektif bersama antara 5 sampai 10% atas dasar produk, baik itu ekspor maupun impor. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara anggota. Kemudian kebijakannya yaitu adanya perdagangan bebas. Ya, jadi diharapkan agar tidak ada hambatan dalam hal ekspor dan impor. Kemudian yang terakhir, kerjasama di sektor industri dan jasa berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Nah, itu ya mengenai ACTA. Oke teman-teman, kita masuk ke NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Jadi NAFTA ini terbentuk dari hasil keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Pada awalnya NAFTA merupakan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada. Dalam American Summit di Chili pada tepatnya April 1988, kedua negara sepakat bahwa budaya, perdagangan, perjalanan, ikatan keluarga, dan cyberspace telah menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara harus ditingkatkan. NAFTA akhirnya diresmikan pada 1 Januari 1994. Keberhasilan kerjasama bilateral itu menarik minat Meksiko, yang akhirnya Meksiko bergabung ke dalam NAFTA. Nah, di sini 3 markas NAFTA ada di Washington DC, di Amerika Serikat, kemudian Ottawa di Kanada, dan terakhir Mexico City di Meksiko. Nah, tujuan dari NAFTA ini yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Kemudian menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual atau hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dan yang terakhir, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggota. Nah, dalam perkembangannya, tepatnya setelah adanya terorisme di Amerika Serikat itu ya, pada tanggal 11 September 2001, akhirnya NAFTA beralih dari ekonomi ke militer. Ya, dia atau bisa disebut Amerika, Meksiko, dan juga Kanada lebih fokus ke bidang militer waktu itu karena ada bencana di Amerika Serikat waktu itu ya, ada serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001. Jadi mereka bertiga bisa dibilang merekatkan hubungannya dalam hal militer untuk menjaga negara mereka masing-masing. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kata DR. Jadi
Kafta DR itu awalnya hanya meliputi Amerika Serikat dan negara Amerika Tengah lainnya seperti El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, dan Panama. Namun setelah Republik Dominika bergabung pada tahun 2004, penamaan Kafta ditambahkan kata DR menjadi Kafta DR. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama mengenai ketentuan Kafta DR. Yang pertama ada perdagangan jasa lintas batas, yang artinya membuka kantor layanan jasa di negara tujuan. Ada jasa keuangan, yaitu melarang batasan kuantitatif. Kemudian investasi, mencegah diskriminasi dengan investasi. Jadi kita lihat poin-poinnya seperti melarang perlakuan yang lebih istimewa terhadap investor dalam negeri. Kemudian membebaskan transfer dana yang terkait dengan investasi, dan yang terakhir membebaskan untuk mempekerjakan siapapun. Nah, itu ya peraturan mengenai investasi. Kemudian akses pasar, menghapus aturan untuk melindungi produk dalam negeri, dan kemudian dalam bidang pertanian, tarif dan kuota diatur secara transparan. Nah, itu sedikit mengenai ketentuan Kafta DR ya.